Halo guys, buat kalian yang punya mobil Honda All New HR-V, siapa tahu paket audio ini bisa menjadi rekomendasi buat mobil kalian. Di sini kita menggunakan speaker 3-way Ground Zero dan ada power monoblock crescendo, dan juga kita tambahkan lagi 3-in-1 yaitu DSP-M, built-in power amplifier dan Bluetooth dari Goldhorn, dan juga menggunakan subwoofer dengan ukuran 10 inch. Untuk proses pengerjanya, mari kita simak video ini. Dan sekarang mari kita lihat proses pemasangan peredam di bagian pintu belakang. Ini adalah lapisan pertama di bagian dalam, di mana peredamnya ini menggunakan peredam rainbow tipenya SLD 2.1. Nah, peredam dengan bahan aluminium butir rubber ini tebalnya cukup unik, yaitu 2,1 mili. Sebenarnya merek Rainbow ini sudah tidak asing lagi ya di Indonesia. Bahkan Rainbow ini berdiri sudah lama loh guys, sejak tahun 1984 di bidang car audio. Jadi pada saat ini Dynamics Autosound merekomendasi untuk pemasangan peredam menggunakan Rainbow Damping SLD 2.1 ini guys. Dengan bahan yang ringan dan juga harganya terjangkau, peredam ini dapat dipasang dengan mudah ya guys. Jadi kita bisa lihat sendiri, ini bahannya memang elastis walaupun aluminiumnya ini rada tebal. Dan proses pemasangan peredam setelah menggunakan alat roll 2 lapis, hasilnya seperti ini guys, seperti yang dipasang di pintu bagian tengah mobil all new Honda HR-V RS. Nah, pada bagian pintu depannya juga sudah terpasang 2 layer, lapisan pertama dan lapisan kedua. Terlihat di sini lapisan keduanya kita pasang ya, kabel original bawaan mobilnya nih tidak kita tanam dengan peredam, supaya peredamnya ini benar-benar menempel dengan baik pada bagian bodi. Setelah selesai pemasangan peredam 2 layer di bagian 4 pintu ini, tentunya penambahan pemasangan peredam di bagian lantai juga diperlukan ya. Dan ini di sisi sebelah kanan bagian roda belakang juga kita kasih peredam dari bagian dalam termasuk bagian luar, tentunya dapat mengurangi kebisingan pada roda ya. Dan juga pada bagian lantai ini dapat mengurangi panasnya mesin. Selain itu juga dapat mengurangi getaran apabila kita menggunakan subwoofer. Tentunya juga kabin akan terasa lebih senyap lagi dengan pemasangan peredam lantai yang dimana kita lakukan mulai dari bawah dashboard sampai ke bagian ban serep. Dan yang terakhir ini adalah pemasangan peredam di pintu bagasi yang kita pasang ini di bagian dalam 1 layer dengan menggunakan peredam yang sama yaitu Rainbow SLD 2.1. Dan bahannya ini cukup ringan, jadi kalian nggak perlu khawatir untuk buka pintu bagasinya, ini tetap ringan. Ini adalah bagian panel atau cover fender roda bagian dalam. Tentunya pemasangan peredam di bagian ini diperlukan juga, dapat mengurangi kebisingan pada bagian roda, juga dapat mengurangi getaran yang ditimbulkan pada bagian panel plastik ini guys. Tentunya dengan pemasangan peredam Rainbow 2.1 ini, panelnya ini akan juga lebih solid. Jadi kesannya itu lebih ngisi banget tuh guys. Otomatis suara audionya akan terasa berbeda loh dibandingkan kalau kita tidak pasang peredam pada bagian panel ini. Termasuk pada bagian pintu door trimnya. Jadi kalau aslinya ini sebenarnya sudah ada peredam putih-putih gitu ya, sebagian saja guys di pintu depan, termasuk di bagian pintu tengahnya nih. Nah, ini juga rentan getar apabila kita upgrade audionya ya. Jadi kalau suara getaran itu ada, tentunya bassnya itu akan terasa hilang. Makanya kita pasangkan lagi pada bagian door trim pintu depan dan pintu tengah ini dengan menggunakan peredam yang sama nih guys. Peredamnya yaitu Rainbow SLD 2.1. Peredam 2,1 mili ini memang bisa diperuntukkan ya pada bagian lantai, bagian pintu, termasuk pada bagian door trimnya. Nah, untuk pemasangan peredam door trim ini memang dibutuhkan waktu lebih lama ya guys, karena banyak bagian yang banyak sikunya, kita harus pasang secara rapat, dan setelah itu tentunya kita finishing dengan menggunakan alat roll pada bagian-bagian sisi-sisi bagian dalam ini ya guys. Jadi benar-benar pastikan peredam yang kita pasang ini menempel dengan baik pada bagian panelnya.
Dan sekarang kita lanjut untuk pembahasan mid bassnya ini menggunakan Ground Zero Uranium GZUK 165SQ dengan ukuran 6,5 inch. Bahannya terbuat dari neodymium magnet, aluminium case basket, dan yang menarik ini voice coilnya terbuat dari bahan Cooper dengan ukuran 50 mili. Nah, untuk penempatan mid range dan tweeternya tentu kita custom ya di bagian pilar A-nya ini. Jadi pilar asli bawaan mobilnya ini kita tidak rusak, kita cetak dengan menggunakan thread fiber dan juga dempul untuk memperkuat pilarnya. Dan mobil ini hanya menggunakan satu buah amplifier, yaitu menggunakan power monoblock Crescendo Revolution 1A1. Power ini ukurannya sangat kecil namun memiliki daya yang sangat besar, yaitu 1 kali 180 watt di 4 ohm dan 500 watt di 1 ohm. Tentunya power ini adalah kelas D. Untuk instalasi kabelnya di sini menggunakan kabel supply 8 AWG, kabel subwoofernya menggunakan 12 AWG, dan kabel RCA-nya menggunakan kabel RCA Flux Alto. Dan untuk instalasi DSP M Bluetooth player ini, kabel speakernya di sini menggunakan kabel speaker Flux Alto. Bahannya ini terbuat dari Cooper dengan ukuran 16 AWG, yang dimana karakter dari kabel speaker ini adalah dengan suara khas yang tebal. Kabel RCA-nya juga menggunakan Flux Alto. Untuk DSP-nya menggunakan Goldhorn DSPA 810 Pro dengan daya powernya 8 kali 65 watt kelas AB. Bluetooth playernya sudah versi 5.0, dan ini adalah box subwoofernya yang dimana kita custom ya sesuai dengan ukuran dari subwoofernya tersebut yang kita letakkan pada sudut sebelah kiri di bagian belakang. Lalu untuk box subwoofernya ini terbuat dari bahan MDF dengan ketebalan 18 mili, dan terakhir kita finishing dengan menggunakan bahan vinil. Subwoofernya sendiri menggunakan Crescendo Revolution 110 seri terbaru dari Crescendo. Bahannya terbuat dari polipropilin dan grillnya kita custom, juga tidak makan tempat nih guys. Oke guys, sekarang kita udah selesai ya proses pemasangannya ini di mobil HR-V. Ini mobilnya dengan spek sound quality, tapi kita akan mainkan lagu berbeda ya, karena bosen juga kan dengar lagu sound quality terus. Nanti kita akan tes dengan lagu beat ya, jadi lagu ngebeat dengan subwoofer ukuran 10 inch, speakernya 3-way Ground Zero, pemasangan perdam full. Mari kita simak hasil suaranya ya. Are you sure you want to hear this? Nah guys, kalian udah dengar kan hasil suaranya? Kalau kalian mau info lebih lengkap lagi,
kalian bisa langsung komen aja nih di sini ya. Jadi atau kalian bisa langsung datang ke workshop di Dynamics Auto Sound di Gria Utama Blok A nomor 40 sampai 41 di Sunter. Nah, buat kalian yang punya ide mau bikin video apa ya, vlog apa atau liputan apa, kalian juga bisa komen supaya kami bisa nanti kita pikirkan juga, kita buat videonya supaya kalian juga bisa lebih mengerti lagi tentang dunia car audio ini. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Bye.